saya akan menjelaskan tentang marketing. Marketing dalam bahasa Indonesia itu adalah pemasaran. Sangat penting kalau kita punya usaha itu untuk memasarkannya. Kalau nggak dipasarkan, kita nggak akan ada yang datang. Benar nggak? Nah, peraturan pertama, kita tidak akan bisa melayani semua orang. Benar nggak? Gitu. Kita harus mengklasifikasikan calon customer kita. STP, teman-teman ya. Segmenting. Oke. Untuk T-nya, targeting dan positioning. Positioning lah. Posisi lah ya. Oke. Positioning pakai N. Nah, teman-teman harus mengklasifikasikan dulu calon pelanggan teman-teman. Ada beberapa orang. Ini juga ada beberapa orang. Target kita. Dan di sini juga ada beberapa orang. Sorry, gambarnya seperti inilah. Ini simulasi doang ya, teman-teman. Nah, pernah ngelihat nggak barber kok mahal 300.000 tapi banyak yang antri? Karena memang dia targetnya tepat, teman-teman. Gitu. Bahkan ada yang murah tapi kok nggak laku juga. Tapi yang murah juga banyak yang laku. Targetnya tepat. Gitu. Nah, contoh di satu area di situ banyak perkuliahan, terus ada perkantoran, terus juga di situ pusat bisnis seperti Jakarta Selatan. Oke. Berarti segmen kita itu menengah ke atas. Oke, kita ambil yang Jaksel tadi di sini ya. Nah, segmennya kita menengah ke atas. Kita ambil targetnya, berarti setelah kita kasih segmen nih, udah dipisah-pisah, klasifikasikan. Targetnya adalah yang ini. Anggap di Jaksel ya. Menengah ke atas, harga mungkin bisa 100.000 ke atas, gitu. Pasti laku di situ, ya. Nah, kita ambil positioningnya. Nah, positioning itu mau ambil pangkas, mau ambil semi barber, atau mau ngambil di barbershop yang premium dengan fasilitas yang lengkap. Kalau teman-teman buka di situ barber premium, barber yang mahal, premium, itu bisa dipastikan cocok. Gitu ya. Itu untuk menentukan harga juga, teman-teman. Harus pakai STP ini, segmenting, targeting, dan positioning. Kita memposisikan barber yang mahal di Jakarta Selatan. Tapi kalau teman-teman di kampung, misalkan di daerah, di situ banyak buruh yang buruhnya itu gajinya UMR juga di bawahnya lah, di bawah UMR lah misalkan ya. Terus kita segmenkan, kita ya pilih yang ini, di mana kita buka barber juga mungkin barber yang sederhana saja. Kalau dikasih barber premium di sini cocok nggak? Kira-kira dengan pendapatan di bawah UMR? Kurang cocok ya. Ada yang masuk pasti ada. Cuman si targetnya kurang tajam kita tuh. Pemasarannya kurang bagus di situ. Marketnya kurang bagus gitu maksudnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada lagi wilayah yang kurang bagus ya. Yang benar-benar kampung di pelosok. Ya, ada ya, karena yang di sini kursus itu banyak dari mana-mana, yang dari Jawa, dia di daerahnya itu daerah pertanian. Nah, memang katanya di barbershop di sana kurang cocok, dia buka dengan judul pangkas rambut. Nah, dia memposisikan pangkas rambut karena di desa banget gitu ya. Pangkas. Gitu. Karena dia setelah melihat segmennya, ngelihat cuman buruh gitu ya, penghasilannya di bawah 2 juta, maka dia targetnya ngambil yang ini dengan harga mungkin 15.000. Jadi intinya mau harga mahal,
mau harga murah, itu ada marketnya. Tergantung kita melihat areanya, teman-teman, gitu. Sama misalkan areanya di situ banyak komplek, banyak universitas, banyak perkantoran, udahlah pasti mahal ruko pun, bener nggak? Harga pun pasti mahal. Dan pasti yang datang pun orang-orang yang mungkin menengah ke atas. Nah, makanya dengan STP ini kita bisa membuat barbershop atau semi barbershop atau pangkas. Kita segmentasikan dulu, kita pecah beberapa calon pelanggan kita, lalu targetkan mau kemana nih, kalangan menengah, atau kalangan bawah, atau kalangan atas, lalu kita positioningkan, yaitu pilih barber atau semi barber atau pangkas rambut. Oke, gitu ya. Contoh kayak gini deh, memang semua itu tentang pangkas rambut juga intinya. Contoh kayak gini, ada contoh orang jualan hijab di marketplace. Banyak tuh yang jualan hijab ya. Gitu. Nah, kalau kita jualan hijab, kok pasti kompetitornya banyak dong. Ya, ini contoh aja. Nah, ketika kita kasih segmenting, targeting, positioning, kita ngambil posisi jualan hijab dengan kasih embel-embel traveler. Hijab khusus traveler. Masih jarang kan? Orang berpikir mungkin hijab traveler itu lebih simpel, lebih ringkas, dan lain-lain. Padahal sebenarnya bahan-bahannya sama, hanya tinggal ngerombak dikit. Nah, begitupun barber, teman-teman bisa membuat positioning yang tepat untuk barber teman-teman. Misalkan ditambah barbershop yang mementingkan kebersihan, misalkan clean barbershop clean, gitu misalkan. Atau apapun yang membuat ketertarikan dengan si pelanggan. Ya, kasih embel-embel apalah. Kalau ada ide silakan teman-teman ngasih barbershop dengan pijitan paling yahut. Kan barbershop jarang dipijit ya. Boleh tuh kasih embel-embel seperti itu. Atau barbershop sambil smoking misalkan ya. Jadi kita ngambil orang-orang yang suka dipijit, orang yang suka sambil merokok, misal andai kata ada ya. Saya pikir mungkin ada aja, tapi jarang ya kalau sambil ngerokok, nggak sopan ya. Misalkan saya kasih contoh barber, kalau dulu saya di kursi pangkas ada semacam refleksi seperti itu. Barbershop plus dipijit kakinya. Bisa tuh, itu rame banget teman-teman. Saya pernah, cuma semenjak ganti barber, kursinya diganti, saya lepas lagi, agak sepi. Ya, pokoknya ada ide apapun untuk menambahi bisnis teman-teman, embel-embel di belakangnya, yang membuat teman-teman bisa melejit dibanding yang lain. Gitu ya teman-teman ya, kayak contoh tadi, hijab khusus traveler. Kalau kita jualan hijab dengan judul hijab biasa, itu kompetitornya banyak. Nah, kita ambil positioning hijab traveler. Nah, kalau barbershop apa? Silahkan teman-teman, kalau ada ide, pasti setiap orang punya ide masing-masing yang brilian. Nah, teman-teman bisa sesuai daerahnya masing-masing, idenya apa. Gitu ya, oke teman-teman ya.